Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Yang beranggotakan saya sendiri, Mika Tawang Putri, Cindy Kartikasari, dan Dea Aprilia. Yang pertama, aspek ekonomi. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, seperti pertama, sisi rencana pembangunan nasional, dua, sisi distribusi nilai tambah, 3, sisi nilai investasi per tenaga kerja, 4, hambatan di bidang ekonomi, 5, dukungan pemerintah. Yang pertama yaitu sisi rencana pembangunan nasional. A. Memberi kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. B. Menggunakan sumber daya lokal. Apabila masyarakat sekitar menggunakan sumber daya lokal, maka ekonomi pemerintah tersebut dapat bertambah karena dapat digunakan dengan baik. C. Menghasilkan dan menghemat devisa. D. Menumbuhkan industri lain. E. Turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai kemampuan. F. Menambah pendapatan nasional. Dua, sisi distribusi nilai tambah. Agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif dalam perhitungan tersebut agar lebih mudah. Dapat diasumsikan bahwa proyek dapat berproduksi dengan kapasitas normal. 3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja. Maksudnya yaitu proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja meningkat, maka perekonomian masyarakat Indonesia akan nilai perekonomian masyarakat Indonesia akan bertambah dan pengangguran di Indonesia akan menurun. 4. Hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu iklim tropis, 2. Produktivitas rendah, C. Kapital rendah. Kapital rendah itu disebabkan oleh pendapatan negara yang masih rendah. D. Nilai dagang luar negeri rendah. E. Besarnya pengangguran. F. Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan yaitu perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya tekanan penduduk yang berat. Yang terakhir penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sinda. Kelima, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini mempunyai kepentingan agar perdagangan di dalam negeri menghasilkan devisa negara. Instrumen kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, kebijakan perdagangan luar negeri. Kedua, kebijakan perdagangan dalam negeri, serta kebijakan produksi. Pertama, kebijakan perdagangan luar negeri. Itu terdapat digolongkan menjadi dua, yaitu instrumen tarif seperti pajak impor dan pajak ekspor, dan instrumen non-tarif seperti terdiri atas dua batasan, yaitu batasan kualitatif dan kuantitatif. Kedua, kebijakan perdagangan dalam negeri terbagi atas pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya. Kedua, pengaturan distribusi barang. Ketiga, pengaturan atau stabilitas harga. Ketiga, yaitu kebijakan produksi.
Di antaranya subsidi atau pajak langsung bagi produsen, kedua perlindungan harga produksi dan saran produksi, dan ketiga adalah pengaturan penggunaan sarana produksi. Selanjutnya adalah aspek sosial. Pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan. Kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Ketiga, yaitu perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Kehidupan berbagai kelompok yang mempunyai lingkungan perusahaan dalam pendapatan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dia. Yang selanjutnya yaitu manfaat sosial dalam bisnis. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja baru. Maksudnya yaitu dibukakan proyek bisnis akan menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, melaksanakan alih teknologi. Maksudnya di sini yaitu dengan dilakukannya alih teknologi ini kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram dengan baik, maka diharapkan tidak meningkatkan skill pekerja saja, tetapi juga sikap mental sebagai tenaga kerja yang andal. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Sudah tentu adanya proyek bisnis turut serta mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, pengaruh positif. Proyek bisnis hendaknya dapat berpengaruh positif pada masyarakat, tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi tersebut, kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan telepon, tetapi juga kondisi lingkungan psikis mereka. Lanjut, Mbak, slide berikutnya. Untuk yang materi terakhir itu aspek politik. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu, sehingga kajian menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Berita-berita di sini ada dua macam, yaitu good news dan bad news. Di dalam bisnis good news, dimaknai dengan berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi, yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Sedangkan di sisi lain ada bad news, yaitu berita yang berhubungan dengan dunia investasi suatu negara yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Bad news dihindari pasar karena dampaknya merugikan dan mengancam dunia investasi. Prakteknya menyelewengkan dan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam menjalankan tugas mereka dinilai pasar sebagai bad news karena mengancam keamanan modal dan usaha mereka. Jadi, jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada dunia bisnis. Makin kacau politik suatu negara atau daerah, maka semakin kacau pula bisnis di daerah atau negara tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.